Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Kini saya akan membawakan materi mengenai subjek hukum dan objek hukum. Sebelum itu, alangkah baiknya kalau teman-teman mengklik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Terima kasih. Sebelum lanjut ke materi, saya perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Alif Husain dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Sosiologi, angkatan tahun 2022. Alhamdulillah saya lulusnya dalam jalur SN ya. Baik, tanpa basa-basi lagi kita berlanjut ke materinya. Subjek hukum dan objek hukum. Apa sih itu subjek hukum dan objek hukum? Selanjutnya mari kita bahas ke pembahasan selanjutnya. Kita beralih ke subjek hukum dulu ya. Subjek hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban, atau bisa kita jelaskan dengan subjek hukum adalah segala sesuatu menurut hukum yang mengandung hak dan kewajiban atau orang atau pendukung yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Atau bisa juga disebut ya seperti orang itu mempunyai hak dan kewajiban masing-masing ya. Pasti semua manusia itu mempunyai hak dan kewajiban masing-masing itu. Baik itu orang biasa atau tidak memandang lah. Pokoknya pasti mempunyai hak dan kewajiban. Baik, kita berlanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Subjek hukum. Subjek hukum itu terbagi menjadi dua ya, yaitu orang dan badan hukum. Orang atau manusia terbagi lagi menjadi dua, yaitu cakap dan tidak cakap. Pembahasan itu mari kita bahas selanjutnya. Orang atau manusia. Sejak kapan manusia dianggap sebagai subjek hukum? Jujurnya itu subjek hukum itu dalam arti manusia itu tidak memandang kedudukan, baik itu menteri, presiden, polisi, apapun itu kedudukannya di mata hukum itu tetap sama. Jadi manusia dalam subjek hukum itu kedudukannya sama semua ya. Dan kapan berakhirnya? Mari kita bahas selanjutnya ya. Orang atau manusia menurut KUHP, data manusia sebagai subjek hukum berlaku sejak ia lahir dan berakhir dengan kematian. Pasal 2 KUHP bahwa anak yang ada dalam kandungan dianggap membawa hak telah lahir bila mana kepentingan si anak menghendakinya atau waris dan hibah. Dan bila si anak mati sewaktu dilahirkan, maka dianggap ia tidak pernah ada. Jadi hak manusia itu sudah ada sejak lahir ya. Maaf, ada notifikasi. Jadi manusia itu sudah mendapatkan hak sebelum dia lahir, sejak dia lahir. Dalam pasal 2 KUHP itu anak yang telah lahir itu bila mana kepentingan si anak menghendakinya atau waris dan hibah. Dan bila si anak mati sewaktu dilahirkan, maka dianggap ia tidak pernah ada atau sudah habis, sudah tidak ada hak yang terikat dalam anak itu karena kan sudah meninggal. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Hak dan kewajiban manusia. Hak dan kewajiban manusia mempunyai beberapa contoh. Di antaranya itu 1. Mengadakan persetujuan. 2. Membayar pajak. 3. Menikah. Menurut hukum, setiap manusia pribadi dianggap cakap bertindak sebagai subjek hukum kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap, yaitu pasal 1329 KUHP. Siapakah orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum? Siapakah orang yang tidak cakap dalam hukum? Yaitu 1. Orang yang belum dewasa. 2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan atau tidak sehat pikirannya, kayak memiliki gangguan mental, pemabuk, dan pemboros. 3.
orang perempuan dalam pernikahan dulu atau kini yang telah dicabut dengan SMA 3/67. Maksudnya itu orang yang perempuan yang masih menikah di bawah umur kayak gitulah, belum cukup umurnya dia udah nikah. Itu namanya hamil, bisa terjadi karena hamil dalam nikah ya. Saya juga tidak tahu bagaimana karena saya juga dalam mahasiswa itu belum cukup umur ya, jadi saya tidak bisa bicara tentang itu. Apa sih perbedaan cakap dan belum cakap? Cakap bisa dikatakan jika orang itu sudah berumur di atas 21 tahun atau sudah dewasa ya. Dan belum cakap itu umur yang di bawahnya, umur yang di bawah 21 tahun. Dan orang yang tidak cakap itu atau orang yang belum cakap jika melakukan suatu tindak hukum seperti pencurian atau tindak yang melanggar hukum ya kayak gitulah, dia itu tidak bisa langsung dipenjara ya, karena dia masih di bawah umur, dia masih melewati dulu seperti pelaporan atau pertanyaan di kantor polisi. Jadi kalau jika sudah melewati umur 21 tahun, maka ia akan berhak mendapatkan sidang ataupun berhak mendapatkan sanksi. Orang yang juga belum cukup mendapatkan sanksi tapi tidak sepadan dengan 21 tahun. Jadi itu ya penjelasan orang yang cakap dan tidak cakap atau belum cakap. Ini maksudnya cakap bukan cakap ganteng atau cantik ya. Ini dalam arti hukum ini maksudnya yang sudah dikatakan cakap itu yang dalam subjek hukum. Ya baik, tanpa basa-basi lagi kita lanjut ke materinya saja. Ya, badan hukum. Apa sih badan hukum itu? Badan hukum yaitu pembawa hak dan kewajiban yang tidak berjiwa atau orang yang diciptakan oleh hukum. Seperti bagaimana ya? Menurut hukum kan itu setiap orang mempunyai dudukan yang sama. Jelasnya itu apa ya? Badan hukum itu tunggu saya pikir dulu ya. Badan hukum adalah suatu perkumpulan atau lembaga yang diciptakan oleh hukum itu sendiri yang untuk mencapai tujuan tertentu. Badan hukum terbagi menjadi dua. Apa sih itu terbagi menjadi dua? Itu bagaimana badan hukum publik, itu satu badan hukum publik, dua badan hukum privat atau perdata. Tahu kan apa itu publik dan privat? Publik itu menyebar luas atau bisa disebarluaskan, sedangkan privat itu pribadi, maksudnya punya lembaga sendiri gitu. Hak dan kewajiban badan hukum. Apa sih contohnya itu? Seperti satu, membayar pajak, dua, melakukan perjanjian, tiga, memiliki kekayaan yang terlepas dari kekayaan para anggotanya. Baik, kita berlanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu objek hukum. Kan tadi sudah subjek hukum ya. Ini kita berlanjut lagi ke objek hukum. Semoga subjek pembahasan materi subjek hukum itu kita mengerti ya. Karena saya kan juga mahasiswa ya, saya hanya bisa memaparkan materi yang saya jelaskan. Baik, tanpa basa-basi lagi kita lanjut. Objek hukum, sesuatu yang berguna bagi subjek hukum yang dapat menjadi objek perhubungan hukum. Atau juga objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum itu yang mana menjadi objek hukum dalam suatu subjek hukum. Maksudnya objek hukum itu memerlukan dulu subjek hukum ya. Tanpa adanya subjek hukum maka objek itu hukum tidak ada. Maksudnya memerlukan subjek hukum. Objek hukum itu terbagi menjadi dua yaitu hak dan benda. Hak terbagi menjadi dua yaitu mutlak dan nisbi atau relatif begitu. Benda itu terbagi lagi juga menjadi wujud dan tidak berwujud. Ada juga yang tetap dan bergerak. Hak, izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Hak mutlak
adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Hak ini dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, dan sebaliknya, setiap orang juga harus menghormati hak tersebut. Hak mutlak terbagi menjadi 3, yaitu pertama HAM, kedua hak publik, dan 3 hak perdataan. Apa sih itu HAM? HAM adalah hak seseorang untuk dengan bebas bergerak dan tinggal dalam satu negara begitu. Kedua, hak publik, yaitu hak negara terhadap warga negaranya. Contohnya memungut pajak. Dan ketiga, hak perdataan, hak seseorang terhadap orang lain. Contohnya hak orang tua terhadap anaknya. Maksudnya itu seperti hak orang tua terhadap anaknya itu memberikan sayang atau berhak mendapatkan perilaku yang baik gitu, berhak mendapatkan pengawasan, berhak mendapatkan penjagaan dari orang tuanya. Itu kan semua hak keperdataan, yaitu hak orang tua terhadap anaknya. Baik, kita lanjut. Hak nisbi. Hak nisbi adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang atau beberapa orang tertentu untuk menuntut seseorang atau beberapa orang yang lainnya untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Contohnya dari hubungan jual beli atau sewa menyewa begitu. Hak kebendaan adalah hak mutlak. Hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung atau benda tersebut dan harus dihormati oleh setiap orang. Kita dapat memperoleh hak kebendaan itu dengan cara, yaitu 1, pengakuan, 2, penemuan, 3, penyerahan, 4, daluarsa, 5, pewarisan, 6, penciptaan, dan 7, ikutan. Hapus atau lenyapnya hak kebendaan ada beberapa, yaitu 1, bendanya lenyap atau musnah, 2, pindah tangan, 3, pelepasan hak, 4, daluarsa, 5, pencabutan hak. Kita lanjut ke perbuatan hukum. Segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum itu sendiri terbagi menjadi 2 ya, yaitu perbuatan hukum sepihak dan perbuatan hukum dua pihak. 1, perbuatan hukum sepihak itu dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula. Misalnya membuat wasiat atau hibah. 2, perbuatan hukum dua pihak dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak atau timbal balik gitu. Misalnya persetujuan jual beli atau sewa menyewa. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, seperti itu. Kalau perbuatan hukum dua pihak itu melibatkan dua pihak gitu loh. Ada yang seperti jual beli, ada yang menjual dan ada pun yang membeli. Itu kan mempunyai pihak hak masing-masing. Yang menjual berhak mendapatkan uang atau barang yang dia jualnya itu pasti bernilai uang atau bisa juga barter juga ya. Barang yang dia jual bisa ditambahkan dengan barang lagi dengan uang juga. Dan sedangkan yang beli itu berhak mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan barang yang dia beli, seperti membeli HP, beli laptop, atau beli barang-barang yang lainnya ya. Dan begitu juga sewa menyewa. Sewa menyewa itu berhak mendapatkan haknya itu yaitu seperti menyewa mobil, menyewa motor, atau menyewa rumah. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Saya tahu kurang dan lebihnya dan mohon maafkan, karena yang cuma sempurna itu cuma yang di atas ya. Saya juga manusia biasa. Kebetulan juga ini video pertama saya, jadi saya harap
kedepannya saya bisa membuat video yang lebih baik lagi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar konten ini lebih berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.